Dari kemarin, timeline kita ramai tentang mahasiswa yang berdemonstrasi. Hari selanjutnya, ada yang masuk ketemu Wapres. Semua jadi agak sedikit tenang. Tapi, apakah tuntutannya dijawab? Ini bukan soal siapa yang masuk atau tidak masuk ya. Ini soal gimana sistem menciptakan celah yang memungkinkan hal ini bisa terjadi. Dalam HI, ada yang disebut sebagai symbolic cooptation. Penguasa tidak perlu mengakomodasi tuntutan rakyat, cukup ciptakan kesan bahwa mereka mendengar. Dengan itu, rakyat merasa menang, padahal tidak ada yang berubah. Coba ingat lagi berita kemarin, apakah polanya sama? Kalau iya, ini bukan kebetulan. Ada mekanisme yang bekerja di baliknya. Pertama, pilih representasi yang aman dan mudah dikelola. Kedua, beri mereka akses, tapi hanya sebatas yang diperlukan. Ketiga, bangun narasi bahwa dialog sudah terjadi. Dan hasilnya, rakyat merasa menang, tekanan mereda, status quo terjaga. Robert Cox berargumen hegemoni tidak hanya bekerja di dalam negara, ia bekerja di level world order. Ketika penguasa berhasil meredam tekanan di dalam negeri, mereka sekaligus memproyeksikan legitimasi demokratis ke mata dunia. Artinya, diam pun bisa jadi senjata penguasa. Jika hegemoni bekerja di dua level sekaligus, maka perlawanannya pun harus demikian. Artinya, gerakan tidak bisa hanya bermain di dalam negeri. Mereka perlu bermain di papan yang berbeda. Keck dan Seeking punya konsep untuk ini. Mereka menyebutnya Transnational Advocacy Networks. Sederhananya, jaringan lintas batas yang menghubungkan gerakan domestik dengan NGO global, lembaga HAM PBB, jurnalis asing, hingga diaspora di luar negeri. Dan cara kerjanya menarik. Mereka menyebutnya boomerang pattern. Ketika gerakan diblokir di dalam negeri, isu dilempar ke jaringan internasional, dan tekanan itu memantul balik ke penguasa domestik. Gerakan mahasiswa Indonesia sekarang lebih berat dari 1966. Tanpa koalisi elit yang retak, tanpa backing militer, murni kekuatan moral, dan ketika itu satu-satunya yang kamu punya adalah kredibilitas moral, menjaga kemurnian itu bukan pilihan, itu keharusan. Tapi, moral authority saja tidak cukup kalau hanya bermain di satu papan. Disinilah TANS semakin relevan, karena tekanan yang datang dari jaringan internasional jauh lebih sulit untuk dibungkam. Didengar dan dimenangkan adalah dua hal yang berbeda. Melawannya bukan hanya soal konsistensi di jalan, tapi juga soal membangun koneksi yang melampaui batas negara.